Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Maidah ayat yang keempat. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian hal yang baik-baik dan juga apa yang Anda ajarkan kepada hewan-hewan yang Anda pelihara, yang Anda ajarkan kepada mereka, kemudian mereka mengambil dari makanan tersebut, yaitu dari hewan buruan, maka makanlah apa yang ditangkap oleh mereka dan sebutlah nama Allah atasnya. Bertakwalah kepada Allah SWT, sungguhnya Allah SWT amat cepat hisabnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam ayat sebelumnya, ayat yang ketiga, Allah SWT menerangkan tentang hal-hal yang diharamkan, yaitu diharamkan bangkai, darah, kemudian diharamkan juga sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwasanya mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, apa yang dihalalkan berarti. Kalau dalam ayat sebelumnya disebutkan yang diharamkan, berarti yang dihalalkan apa? Allah SWT katakan, qul uhilla lakumut thayyibat. Itu katakanlah bahwasanya dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik di sini tentunya baik zatnya, tentunya yang lebih ditekankan dalam ayat ini tentunya adalah baik zatnya. Maka segala sesuatu yang baik zatnya, dari sisi zatnya tidak membahayakan, maka itu dihalalkan. Sebaliknya, sesuatu yang memberikan mudarat, bahaya bagi tubuh kita, maka itu diharamkan. Seperti bangkai itu diharamkan. Kenapa? Karena kalau kita mengkonsumsinya bisa membahayakan. Begitu juga darah, dan selainnya. Maka dihalalkan bagi kita, kata Allah SWT, at-thayyibat, yaitu sesuatu yang baik. Dan tidak ada sesuatu yang baik kecuali Allah SWT
halalkan buat kita. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya, wa ma 'allamtum minal jawarih, dan apa yang Anda ajarkan kepada al-jawarih, disebutkan artinya adalah hewan buruan, ya seperti mungkin anjing, kemudian untuk berburu, ya, anjing berburu, ataupun juga sebagian singa digunakan untuk berburu, anak singa, kemudian burung elang juga dipakai untuk berburu. Maka dihalalkan bagi kalian juga sesuatu yang Anda sudah ajarkan kepada hewan peliharaan tadi, yaitu anjing tadi atau yang semisalnya, yang mereka ketika Anda lepaskan hewan tersebut untuk berburu, ya, dengan membaca bismillah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Adi bin Hatim, di mana Adi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang yang dihalalkan. Maka Nabi SAW mengatakan, idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi alaihi, yaitu jika kamu melepaskan hewan yang digunakan untuk berburu, maka bacalah bismillah. Maka Allah SWT membolehkan bagi kita untuk memakan hewan yang didapat dari berburu, ya, dengan syarat hewan berburu tersebut di sini disebutkan adalah hewan yang sudah diajari, sudah diajarkan bagaimana menangkap buruannya. Kemudian juga yang kedua, syaratnya adalah kalau seandainya orang yang berburu tersebut membaca bismillah ketika melepaskannya. Kemudian hewan buruan tersebut atau binatang yang digunakan untuk berburu tersebut tidak memakan hewan buruan. Allah mengatakan, fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah dari sesuatu yang mereka ambil buat kalian, atau mereka tangkap buat kalian. Artinya mereka, anjing tersebut misalnya, anjing yang sudah dilatih tadi, dia hanya menangkap hewan buruan tersebut tapi tidak memakannya. Sebab kalau memakannya, kata Nabi SAW, maka dikhawatirkan dia itu untuk dirinya sendiri, maka tidak dihalalkan bagi kita. Maka ini diantara syarat yang disebutkan oleh Allah SWT, dibolehkannya kita mengkonsumsi hewan hasil dari buruan yang dipakai atau yang dihasilkan dari berburu. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya bolehnya seorang memelihara anjing dalam hal ini jika digunakan untuk berburu. Ini dibolehkan seorang memelihara anjing kalau dia menggunakannya untuk berburu. Kemudian juga beberapa faedah dari ayat ini juga, bahwasanya kita bisa lihat, ya, dalam ayat ini Allah SWT membedakan anjing, yaitu yang dihalalkan tangkapannya adalah anjing yang sudah dilatih atau terlatih. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT membedakan anjing yang terlatih dengan tidak. Anjing yang terlatih boleh dimakan tangkapannya. Kalau anjing tidak terlatih maka tidak dibolehkan. Ini menunjukkan bahwasanya anjing saja kalau dia punya ilmu, punya keterampilan, berbeda dengan anjing yang tidak punya. Begitu juga manusia. Jika manusia punya ilmu, berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran, ya, dari ayat ini, bagaimana Allah SWT membedakan. Maka anjing bisa lebih tinggi derajatnya sedikit daripada yang lainnya kalau dia terlatih, kalau dia punya ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya yang membuat orang itu tinggi derajatnya adalah ilmu. Maka ini pentingnya kita
berilmu. Ya, termasuk di sini ya anjing saja bisa kita lihat menjadi boleh tangkapannya itu kalau dia terlatih. Maka ini dibedakan oleh Allah SWT. Kemudian juga disebutkan faedah dari ayat ini juga bahwasanya ya, ketika tadi sudah disebutkan bahwasanya ketika berburu hendaknya membaca bismillah. Kemudian hewan tersebut ya tidak memakan hewan buruan tersebut. Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan mengatakan bahwa wattaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT. Allah SWT sudah menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Mulai dari ayat yang ketiga yang sudah kita sebutkan, disebutkan yang haram, kemudian ayat yang keempat disebutkan yang boleh. Maka bertakwa kepada Allah SWT dalam syariat ini itu dengan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT menutup dengan mengatakan innallaha sari'ul hisab, bahwasanya Allah SWT amat cepat hisabnya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang kelima, Allah SWT mengatakan al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari ini kata Allah SWT dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, yaitu hal-hal yang baik. Maka ini pengulangan disebutkan oleh Allah SWT, ya, disebutkan dalam ayat yang kelima sebagaimana ayat yang keempat. Penegasan dari Allah SWT bahwasanya Allah SWT menghalalkan yang baik. Segala sesuatu yang baik ya, sifatnya maka dihalalkan oleh Allah SWT. Dan tentunya yang baik itu akan memberikan faedah. Itu ciri yang baik ya. Dia memberikan faedah kepada tubuh. Ciri sesuatu itu, makanan itu buruk adalah kalau dia memberikan mudarat. Maka Allah SWT mengatakan al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini dihalalkan bagi kalian ya, segala macam yang baik ya, yang baik zatnya. Kemudian Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, yaitu makanan orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Ta'amukum, Abdullah bin Abbas mengatakan dzabaihuhum, yaitu ya, para ulama dan juga para ulama yang lain mengatakan maksud dari makanan di sini adalah sembelihan mereka. Ini maksud dari ayat. Sebab kalau seandainya makanan yang lain maka tentunya tidak ada kekhususan makanan ahlul kitab. Bahkan seluruh makanan selain ahlul kitab pun boleh. Maka di sini yang dimaksud ta'am dalam ayat ini adalah dzabaih, artinya sembelihan. Ya, sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian, kata Allah SWT. Di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya sembelihan ahlul kitab yang dihalalkan itu adalah ya, ahlul kitab yang mereka menyembelih itu dengan menyebut nama Allah. Sebab kalau seandainya dia menyebut selain nama Allah, jangankan ahlul kitab, sembelihan orang muslim pun tidak halal. Ini yang perlu dipahami. Orang ahlul kitab itu ya, tentunya ahlul kitab maksudnya di sini siapa? Yahudi dan Nasrani. Orang yang diberi kitab sebelum Rasulullah SAW diutus, yaitu Yahudi dan Nasrani.
yang mereka masih berpegang dengan ajaran mereka, kemudian mereka menyembelih ketika itu menyebut nama Allah, maka itu yang dihalalkan. Kalau mereka menyebut dengan nama selain Allah, maka tidak halal. Ini sebagaimana juga tentunya orang muslim ketika menyebut nama selain Allah tidak halal. Tentunya lebih tinggi muslim daripada ahlul kitab. Kalau seandainya orang muslim tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah, kita bisa lihat di sini ada dua hal ya. Tidak menyebut nama atau lupa menyebut nama Allah, maka sembelihannya tidak halal. Atau menyebut nama selain Allah bisa jatuh pada kesyirikan. Sebagaimana kita sebutkan pada ayat yang lalu. Wa ma uhilla li ghairillah bi, yaitu sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Ya, ketika seorang menyembelih dengan nama selain Allah bisa jatuh kepada kesyirikan. Maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah sembelihan ahlul kitab yang mereka menyebut nama Allah ketika mereka menyembelih. Hillul lakum, itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan juga sembelihan kalian itu halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan juga al muhsanat. Al muhsanat, apa arti al muhsanat dalam ayat ini? Kata-kata ahsana disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna ya. Bisa diartikan muhsanat itu adalah wanita yang sudah menikah, ya muhsanat bisa juga diartikan adalah wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Maka dimaksud dalam ayat ini disebutkan oleh para ulama, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwasanya wal muhsanatu minal mu'minat artinya adalah wanita-wanita yang mereka menjaga kehormatan dirinya. Allah SWT mengatakan wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, yaitu dihalalkan bagi kalian untuk menikahi wanita-wanita yang menjaga diri mereka atau menjaga kehormatan dirinya. Dihalalkan bagi kalian untuk menikahi wanita-wanita yang menjaga diri mereka, menjaga kehormatan diri mereka. Secara tidak langsung ayat ini melarang seorang laki-laki yang dia muhsan, menjaga dirinya, kehormatan dirinya, menikah dengan wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya atau pelaku zina dan sebagainya. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam surah An-Nisa, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita pezina tidak layak untuk dinikahi kecuali pezina juga atau orang musyrik. Maka wanita yang baik-baik halal bagi kalian, yaitu wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Artinya apa? Seorang laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya, dia layak menikahi wanita yang juga menjaga kehormatan dirinya. Wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya tidak dinikahi kecuali juga orang yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Artinya tidak pantas seorang yang dia menjaga kehormatan dirinya menikahi perempuan yang tidak menjaga kehormatan diri. Kecuali kata para ulama, ketika wanita tersebut sudah bertaubat kepada Allah SWT dan meninggalkan perbuatan zina tersebut, maka ini dihalalkan. Maka Allah sini menjelaskan wal muhsanatu minal mu'minat, dihalalkan bagi kalian menikahi muhsanat, wanita-wanita yang afifat, yang disebutkan artinya di sini afifat, yaitu wanita-wanita yang menjaga kesucian dirinya dari kalangan mukminat. Ini pilihan pertama. Ketika seorang ingin menikah, maka dia mencari wanita yang menjaga kehormatan dirinya dari kalangan mukminah. Wanita mukmin itu yang dicari.
Yang kedua, Allah SWT mengatakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan juga dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita yang menjaga diri mereka juga, menjaga kehormatan diri mereka dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian. Itu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka termasuk orang yang juga menjaga kehormatan diri mereka, tidak melakukan zina, maka boleh dihalalkan bagi kalian untuk menikahi mereka. Para ulama menjelaskan bahwasanya boleh seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dengan syarat wanita tersebut menjaga kehormatan dirinya. Tapi sebaliknya, tidak boleh seorang wanita muslimah menikahi laki-laki kecuali muslim. Tidak boleh wanita muslimah menikahi laki-laki ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini perlu dipahami dengan baik ya. Jadi laki-laki muslim, pilihan pertama tentunya dia wanita muslimah. Atau kalau tidak ada, wanita ahlul kitab. Tapi dengan syarat dua-duanya, syaratnya apa? Orang yang menjaga kehormatan dirinya. Tidak boleh menikahi wanita musyrik. Ahlul kitab boleh, Yahudi dan Nasrani. Tapi wanita musyrik selain ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani tidak dibolehkan bagi laki-laki. Bagi perempuan tidak boleh seorang wanita muslimah menikah kecuali dengan hanya laki-laki muslim saja. Tidak boleh dia menikahi atau dinikahkan dengan laki-laki ahlul kitab. Ya, ini ayat ini bukan berarti ya, dalam ayat ini disebutkan laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab. Berarti boleh juga wanita muslimah menikahi laki-laki ahlul kitab? Tidak ya. Dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya. Idza ataitumuhunna ujurahun, dengan syarat itu jika Anda memberikan kepada mereka, mereka siapa? Wanita mukminah dan ahlul kitab, ujurahunna, yaitu muhuruhunna atau muhurahunna, itu mahar mereka. Muhsinina ghairu musafihin, ini salah satu tujuan dari menikah. Apa itu muhsinin? Yaitu Anda, tujuan seorang menikah itu adalah muhsinin, menjaga kehormatan dirinya untuk tidak jatuh pada perbuatan zina. Ini salah satu tujuan dari menikah. Muhsinin ghairu musafihin, yaitu Anda, orang yang menikahi tersebut adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang juga mereka memelihara diri mereka, ghairu musafihin, dan mereka tidak melakukan zina, tidak melakukan perbuatan keji, wala muttakhidhi akhdan, dan juga mereka tidak memiliki atau menjadikan wanita-wanita tersebut sebagai temannya, atau bahasa sederhana kita sekarang ini adalah buat orang-orang yang tidak punya pacar. Maka ini disebutkan, ini tidak dibolehkan. Wala muttakhidhi ahdan artinya apa? Itu mereka yang laki-laki yang mereka tidak memiliki pacar, ya, teman perempuan yang dia berhubungan seenaknya dengan dia. Maka Allah SWT menyebutkan ini ya. Di mana kebiasaan, tentunya kebiasaan orang musyrik di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, mereka laki-laki dan perempuan berhubungan semau mereka, dan mungkin juga mereka punya teman perempuan dan sebagainya. Maka Allah SWT di sini melihat ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang itu menikah muhsinin adalah orang yang baik-baik, dia menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Kemudian ghairu musafihin, dan dia tidak melakukan zina, ghairu muttakhidhi akhdan, dan juga mereka tidak memiliki teman-teman perempuan atau pacar atau pacaran ya di zaman kita sekarang. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Siapa saja yang dia kufur terhadap iman, maka habis atau terhapus amalannya. Apa maksud di sini? Al-iman di sini disebutkan adalah asy-syariah, yaitu
Siapa yang dia kufur terhadap hukum Allah ini hukum Allah. Allah menjelaskan semuanya. Yang halal baik itu yang berkaitan dengan makanan, minuman, ya, tadi disebutkan makanan. Begitu juga yang halal dari hal pernikahan yang dibolehkan. Ini semua adalah syariat dan ini bagian dari syariat. Tentunya yang Allah sebutkan dalam ayat ini bagian dari syariat. Maka hendaknya seorang muslim mengikuti syariat. Maka inti dari Allah SWT menyebutkan ini ya tidak semata-mata hanya saya mengikuti dalam hal makanan, saya ikuti aturan Allah. Dalam hal pernikahan saya mengikuti. Dalam hal yang ini tidak, bukan. Tapi Allah SWT menyebutkan sebagai contoh. Ya bahwasanya Allah SWT menghalalkan yang seperti ini, melarang yang seperti ini. Intinya adalah bagaimana kita taat kepada hukum Allah, mengikuti aturan Allah SWT. Ya, tidak mengingkari. Ya, wa man yakfur, yaitu mengingkari aturan Allah, mengingkari syariat ini dengan mengatakan, oh kalau begitu tidak adil dong. Misalnya ada orang yang mengatakan seperti itu. Masa laki-laki muslim bisa menikah dengan ahlul kitab, sedangkan wanita muslimah enggak boleh nikah dengan ahlul kitab? Enggak adil, enggak setara dong. Ini adalah aturan Allah SWT. Allah yang lebih tahu tentang kebaikan kita. Dan adil itu tidak mesti sama. Harus ini satu, enggak seperti itu. Maka di sini dituntut keimanan kita kepada Allah SWT. Bagaimana kita menerima syariat. Ini syariat. Ini aturan Allah SWT. Ikuti. Wa may yakfur, siapa yang membangkang, siapa yang mengingkari syariat ini, kata Allah SWT, faqad habita amalu. Terhapus amalannya. Terhapus. Kalau terhapus bagaimana? Itu bisa membawa kepada kekufuran. Ya, seorang kalau sudah terhapus amalannya, tidak ada nilainya di sisi Allah SWT di akhirat. Siapa yang tidak bernilai amalannya di akhirat, itu orang-orang kafir. Maka mengingkari syariat, maka ini bisa membawa kepada kekufuran. Ini berbahaya. Maka seorang mukmin hendaknya dia benar-benar mempelajari syariat kemudian mengamalkannya, bukan malah mengingkari atau sekedar belajar kemudian dia membandingkan dengan hukum-hukum barat, misalnya di hukum-hukum orang kafir. Tidak mungkin dibandingkan aturan Allah SWT yang diturunkan dari langit. Yang menurunkannya adalah Allah sang pencipta yang lebih mengetahui, yang maha mengetahui. Dibikin atau dibandingkan dengan aturan yang dibikin oleh manusia dengan berbagai macam kekurangan manusia, dipengaruhi hawa nafsu, kepentingan dan sebagainya. Tidak mungkin. Maka aturan Allah SWT harus ditaati oleh seorang muslim. Kalau tidak, maka bisa membawa kepada kekufuran. Maka ini berbahaya. Bagaimana seorang bisa kufur ketika tidak mentaati aturan Allah SWT. Termasuk dalam hal yang paling penting dalam hal ini, dalam ayat ini masalah halal dan haram. Ini kan yang dijelaskan masalah halal dan haram. Yang halal begini, yang haram ini. Maka penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah. Tidak boleh kita menghalalkan apa yang diharamkan atau sebaliknya. Allah SWT mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka dia termasuk orang yang merugi di akhirat, yaitu ketika dia berkufur kepada syariat atau tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka orang tersebut bisa jatuh kepada kekufuran. Dan perlu kita ketahui juga, Nabi menyebutkan bahwasanya taat itu adalah ibadah. Ketaatan kepada Allah adalah ibadah. Ketika Adi bin Hatim juga, beliau ketika baru masuk Islam, maka beliau mendengar Nabi SAW membaca surat At-Taubah, yaitu Nabi mengatakan, Allah SWT berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibni Maryam. Kata Adi bin Hatim, wahai Rasul, kami dulu tidak menyembah para pendeta kami. Kata Nabi SAW, bukankah para pendeta itu menghalalkan sesuatu kemudian kalian ikuti? Kemudian mereka mengharamkan, kemudian kalian ikuti. Fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka, yaitu ketaatan.
adalah ibadah. Ya, penghalalan dan pengharaman milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengikuti apa yang dihalalkan oleh Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini beberapa ayat ya, 2 ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini yang berkaitan dengan hewan buruan, ya, sesuatu yang dihalalkan yang baik-baik, ini termasuk hewan buruan. Kemudian juga bolehnya menikahi wanita ahlul kitab, ya, dengan syarat yang tadi disebutkan, mereka adalah orang-orang yang juga menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.